Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pejuang. Saya Dr. Dian dari Rumah Sakit Lersat. Kami akan mengajukan tentang Fit and Proper Test Manager yang ditugaskan kepada kami. Tugas Fit and Proper Test meliputi pertama tentang proses dan fungsi manajemen, kedua adalah masalah manajemen kinerja, yaitu Performance Management System, dan kondisi tim atau unit saat ini sesuai dengan rencana kerja. Yang pertama adalah tentang apa itu manajemen. Kita akan harus mengetahui manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan dan mengatur. Sesuai dari dari suatu beberapa literatur mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang menyediakan sarana serta sumber daya dan menggunakannya sedemikian rupa sehingga berhasil mencapai suatu tujuan dengan secara efektif, yaitu secara tepat dan efisien secara hemat, dalam arti adanya kendali mutu maupun adanya suatu kendali biaya. Apa yang dikatakan dengan proses, apa yang dikatakan dengan fungsi manajemen? Hal tersebut adalah sebuah hal yang dikatakan berbeda tetapi saling menguatkan. Di mana proses manajemen adalah semua aktivitas yang sudah kita rencanakan atau adalah perencanaan mulai dari input sampai suatu outputnya. Dan di mana fungsi manajemen itu aplikasi dari tugas manajemen. Dalam arti, dalam manajemen itu ada aspek perencanaan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga manajemen itu sangat berfungsi dalam merencanakan. Jadi fungsinya. Kita supaya lebih tahu untuk alur dikatakan untuk bagaimana dengan proses dan fungsi manajemen. Dalam proses manajemen ada istilahnya adalah planning, perencanaan, organizing, actuating, serta controlling. Jadi ada 4 item yang dilakukan pada suatu proses manajemen. Dan fungsi manajemen ini adalah meliputi 8 hal, mulai dari planning, organizing, staffing, jadi pengaturan staff tenaganya, directing, coordinating, jadi mengkoordinasikan, reporting, buat suatu laporan, dan budgeting adalah bagaimana tentang keuangannya. Hal tersebut memang ini dikatakan apa perbedaan dari proses dan fungsi manajemen yang kedua-duanya adalah saling bergabung. Yang kedua adalah tentang apa yang dikatakan dengan manajemen kinerja. Kita harus manajemen kerja adalah suatu proses dalam merencanakan, mengarahkan, mengendalikan kinerja pada unit yang terkait. Serta dari manajemen kinerja tersebut kita perlu adanya sistem kendali manajemen. Mulai dari resource itu apa yang bahan yang kita olah, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai goals. Dalam mencapai goals tersebut kita harus ada proses konversi, suatu proses yang akan melakukan perubahan agar tercapailah tujuan rumah sakit, yaitu goals rumah sakit, mulai dari keuntungan rumah sakit, mulai dari pendapatan rumah sakit yang akan meningkat. Sedikit komponen manajemen kinerja itu kita harus mengikuti ada perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, dan penilaian kinerja. Tanpa adanya komponen manajemen kinerja tersebut, kita tidak mungkin bisa berjalan secara teratur dan tidak bisa tercapai tujuannya, tidak akan menyebabkan tidak tercapai dengan bagus. Ini sedikit alur yang kami pelajari dari alur manajemen kinerja, adalah dari proses pengolahan kinerja itu mulai dari perencanaan kinerja. Itu di sini adalah yang kita perencanaan kinerja, sasaran kita adalah sasaran individu. Jadi namanya adalah sasaran kinerja individu, SKI. Atau ada kita menggunakan istilah KPI. Jadi di sini teman-teman dilakukan suatu perencanaan kerja sampai ada program kerja. Dari perencanaan kerja itu ada namanya bimbingan kinerja. Bimbingan kerja itu adalah suatu bimbingan ada untuk kita mengarahkan berkala. Di sini ada namanya bimbingan seperti visitasi, kita melakukan terjun ke lapangan. Hal tersebut sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana program kerja ini terlaksana seperti itu. Tanpa kita melakukan bimbingan kinerja, kita nggak akan pernah tahu bagaimana program kerja itu terlaksana dengan benar atau tidak di bagian unit tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan perencanaan kinerja, kita melakukan bimbingan kinerja, kita melakukan penilaian kinerja. Di penilaian kerja itu adalah kita baru menilai. Penilaian kinerja kita akan bisa melihat hasil dapat, hasil akan berhubungan dengan
bisa ternyata namanya promosi jabatan atau juga peningkatan gajian atau ada beberapa bonus dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah namanya alur sistem dari manajemen kinerja yang harus kita ketahui. Jadi suatu alurnya itu ada secara terencana. Sekarang untuk bagaimana kondisi rawat jalan. Kita mengetahui kondisi rawat jalan kita. Ini saya mengambil data tahun 2023. Kita mengetahui ini adalah data-data kita dari tahun 2023, data pasien rawat jalan sampai ada akhir total lah. Untuk sementara sampai bulan November adalah sebanyak 146.769. Ini adalah data untuk di rawat jalan dengan pasien umum, pasien BPJS, asuransi, dan perusahaan yang lainnya. Oke, kunjungan klinik spesialis. Kita mengetahui kunjungan klinik spesialis ini adalah saya dapatkan data dari bagian rekam medis. Kita mengetahui kunjungan polispesialis kita dari poli interna cukup memadai 19.463 dengan kunjungan. Dengan di sini bagian bedah saraf banyak 0, bedah plastik 87, bedah kepala leher 0, bedah ortopedi 6.356. Ini adalah karena kami dari bagian rawat jalan, ini adalah kondisi akan saya ceritakan sebelum kami melangkah. Jenis pasien rawat jalan perlu diketahui bahwa 85% pasien rawat jalan kami adalah pasien BPJS. Dari 85% itu adalah 80%-nya adalah pasien PBI. Dan memang pasien PBI kita itu sangat besar sekali, apalagi kita mengetahui bahwa kondisi rumah sakit kita adalah berada di Surabaya Utara. Itu yang perlu diketahui. Dengan beberapa umum adalah sebanyak 12%. Dan untuk pasien asuransi hanya kurang lebih 0,8%. Sistem kendali manajemen kita di rawat jalan dalam hal IGD dan poliklinik. Pertama adalah kita mengatakan men ya, karena urutannya memang misalnya men, money, metode ya. Saya mengatakan men, sebenarnya kalau yang kita utamakan di sini adalah kita melihat metodenya. Tapi saya sering urutan aja men, di mana sesuai dengan MPP perlu adanya penambahan tenaga di rawat jalan sehingga kebutuhan pelayanan di rawat jalan dapat terpenuhi dengan baik. Sudah kita ketahui bahwa kita sudah bikin MPP dari beberapa poliklinik spesialis, kita ketahui bahwa tenaga yang dibutuhkan kurang lebih adalah 28 dari officer, 1 dari kepala instansi dengan jumlah adalah 29. Tenaga sekarang kita hanya mencapai tidak sampai 29. Itu perlu diperhatikan. MPPGD totalnya ada 15 dengan 14 officer dengan 1 adalah dari bagian supervisor. Ini kami juga masih beberapa ada 1 dari tenaga dan IGD diambil dari bagian keperawatan. MPP Poli Umum KIA kita tahu bahwa kita membutuhkan ada 6, ini sudah mencukupi. Nah, sistem kendali manajemen di IGD dan poliklinik. Ini dalam bidang money yang perlu kita perhatikan adalah kondisinya. Dari data kunjungan pasien 2024, mohon maaf ini adalah 2023 ya, BPJS kami adalah sekitar 80% dengan 75% sampai 80 PBI dan 10%-nya adalah non-PBI. Umumnya adalah sekitar 12%, lain-lain sekitar 3%. Ini perlu diketahui dengan adanya dengan adanya banyaknya pasien-pasien BPJS ini, ya pendapatan memang cukup bagus. Tetapi kalau misalnya pasien umum bisa lebih banyak atau asuransi bisa lebih meningkat, itu harapan kami bisa lebih meningkatkan pendapatan rumah sakit. Jadi otomatis perlunya pulasan MOU dengan pihak-pihak luar seperti asuransi, sehingga uang bisa meningkatkan pendapatan. Dari hal mesin di sini perlu adanya program RAB, jadi rencana anggaran dalam peningkatan sarpras rumah sakit yang dapat menunjang pelayanan rumah sakit seperti perlunya CT scan, MRI, serta mungkin yang dalam jangka pendek pemeriksaan lab yang tidak perlu dikirim keluar, seperti pemeriksaan kultur darah, kultur urin, dan sebagainya. Itu hal tersebut menyebabkan kita harus kirim. Dengan adanya pengiriman hasil lab keluar, itu juga menambah suatu biaya pemeriksaan. Dan kita harus memilih alat yang efektif serta efisien yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Sistem kendali dari hal material,
Sesuai target yang telah ditentukan untuk rawat jalan ke rawat inap adalah 70% dari rawat jalan IGD, 15% dari polispesialis, 15% dari poli umum maupun lainnya. Nah, sehingga perlu adanya bagaimana untuk IGD? Karena kita ditarget 70%, maka yang usulan dari kami adalah penambahan bed IGD. Jadi penambahan bed IGD itu perlu sekali dengan melalui perluasan IGD jelasnya. Usulan sudah kami ajukan untuk polispesialis, penambahan ruang praktek dokter spesialis yang kami harapkan, karena masih sering terjadi penumpukan praktek dokter spesialis di SMF, karena di mana polispesialis kita kurang lebih 15 SMF. Dan ruangan kami hanya memiliki 6 kamar, sehingga akhirnya dokter itu akhirnya tidak nyaman untuk melakukan praktek, sehingga akhirnya istilahnya tergesa-gesa kalau melakukan praktek. Berikutnya adalah kita membuat beberapa poli unggulan yang bisa dalam arti bisa dikenal masyarakat. Misalnya dalam arti poli ortopedi yang sudah jalan lebih bisa kita sebarkan, di mana poli ortopedi kita satu-satunya poli ortopedi di Surabaya Utara yang bisa eksis. 2 polifertilitas, poli kecantikan, poli epilepsi, serta poli tumbuh kembang anak, dan ini poli speech therapy yang mungkin bisa akan menyebabkan poli-poli unggulan yang dari harapan kita supaya bisa jadi sudah ada supaya bisa dikenalkan pada masyarakat. Dalam hal metode, kita tahu bahwa sering datanya rekam medis pasien kami hilang, yang di dalamnya banyak terdapat suatu informasi kondisi pasien. Usulan dari kami segera diaktifkan e-rekam medis dengan penguatan otomatis dan sistem WiFi rumah sakit. Kalau WiFi rumah sakit tidak kuat, ya e-rekam medis tidak bisa berjalan karena semuanya saling berkaitan. Selain itu juga dari metode revisi maupun perbaikan SPO harus terus dilakukan. Pembuatan SPO bertemakan syariah menjadikan salah satu kegunaan Rumah Sakit Al-Irsyad bagi rumah sakit Islam di Surabaya Utara. Dari informasi, adalah bagian marketing diharapkan bisa lebih aktif berikan informasi tentang rumah sakit melalui medsos serta media lainnya. Itu sangat diharapkan sekali supaya informasi ke masyarakat luas itu bisa terjangkau bahwa mengenalkan bagaimana tentang rumah sakit Al-Irsyad, bagaimana tentang UGD atau rawat jalan di rumah sakit Al-Irsyad tersebut. Apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita hasilkan seperti itu. Terima kasih. Sekian dan kami sampaikan tentang fit and proper test kami. Semoga kedepannya Rumah Sakit Al-Irsyad semakin jaya, semakin maju, dan bisa juga diterima oleh masyarakat luas sekitar Rumah Sakit Al-Irsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.